Prabowo dianggap tidak cukup bijak dan semata-mata bermotivasi politik untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas buat memperkuat kekuasaannya. Pendapat ini seakan melupakan bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif yang diatur oleh Undang-Undang Dasar kita, yakni Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 berbunyi, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Tengah, jumpa lagi dengan channel pesan kita. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat sekalian, kami akan membacakan sebuah berita yang kami ambil dari kompas.com dengan judul Suara Pro Kontra Tokoh Publik Soal Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong. Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong memicu respon beragam dari berbagai tokoh. Sebagian mendukung langkah ini sebagai upaya strategis politik dan hukum, sedangkan lainnya menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk presiden buruk dalam penegakan hukum. Dua tokoh politik tersebut sebelumnya divonis bersalah dalam kasus korupsi dan baru beberapa hari menjalani hukuman sebelum keputusan atau kepres diterbitkan. Mengenai keputusan Presiden RI ini, respon dari kalangan hukum, politik, dan lembaga penegak hukum menjadi sorotan publik. Lantas, apakah suara tokoh publik ini menunjukkan pro dan kontra terkait keputusan Prabowo? Kali ini kita akan dengarkan bagaimana pendapat Bapak Amin Rais di channel beliau, Amin Rais Official, berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, pada umumnya rakyat Indonesia ikut merasa lega ketika Presiden Prabowo memberikan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto. Namun ada 1-2 pengamat menilai gara-gara pemberian abolisi dan amnesti untuk kedua orang tokoh itu, Prabowo dianggap tidak cukup bijak dan semata-mata bermotivasi politik untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas buat memperkuat kekuasaannya. Pendapat ini seakan melupakan bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif yang diatur oleh Undang-Undang Dasar kita, yakni Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 berbunyi, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara pasal 2 berbunyi, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tidak ada ujuk-ujuk, tidak ada. Ya, minta pertimbangan ya kepada DPR. Nah, dalam dunia politik selalu saja ada sikap pro dan sikap kontra. Yang pro misalnya disampaikan oleh Idrus Marham, Waketum Golkar, bahwa Presiden Prabowo sedang membangun jembatan yang retak antara Orde Lama, Orde Baru, Reformasi menuju Indonesia Emas. Hal itu dikatakan pada 1 Agustus 2025. Nah, itu memandang tekad besar Prabowo mengambil langkah-langkah politik untuk membangun bangsa Indonesia melalui silaturahmi politik tanpa sandiwara. Tokoh Golkar ini mengatakan lewat pemberian abolisi untuk Pak Tom dan amnesti untuk Pak Hasto merupakan sebuah langkah politik yang otentik dan realistik untuk membesarkan bangsa Indonesia. Yang seperti Pak Idrus Marham, saya kira masih ada beberapa, tapi itu sebagai contoh saja. Dan saya sebagai orang awam yang tahu sedikit-sedikit politik nasional, setuju dengan apa yang disampaikan Waketum Golkar itu. Saya tidak meragukan nasionalisme dan patriotisme Presiden Prabowo. Dalam bukunya berjudul
Indonesia menang, ya. Indonesia menang. Ini 161 halaman, semuanya merupakan daging. Tidak ada yang ngoyo-woro, tidak ada yang jeglak-jeglek, semuanya clear dan sekaligus convincing, meyakinkan. Dengarkan baik-baik pendapat Pak Prabowo di tahun 2018. Dalam buku cetakan pertamanya, dia mengatakan tentang kondisi kita sekarang. Kata Pak Prabowo, sahabat, menurut saya saat ini elit Indonesia adalah sumber dari banyak masalah yang kita alami. Elit Indonesia banyak yang lengah. Dalam melihat kondisi bangsa kita sekarang, saya melihat sebagian elit kita telah tumpul hati dan tumpul pikiran. Mungkin mereka terlalu sibuk mengejar kehidupan materialistis dan hedonistis, sehingga yang diperjuangkan hanya diri dan keluarganya tanpa memikirkan kepentingan yang lebih besar. Nah, sebagai Jenderal Bintang 4 TNI dan Presiden, maka Presiden Prabowo mengingatkan 11 asas kepemimpinan TNI, yaitu pertama takwa, kedua engarso sung tulodo, ketiga eng madya mangunkarso, yang keempat tut wuri handayani, kelima waspada purba wasesa, keenam ambek parama arta, ketujuh prasaja, kedelapan satya, kesembilan geminastiti, kesepuluh belaka, kesebelas legawa. Nah, Prabowo juga mengingatkan elit kita memang aneh, seringkali mereka tidak sadar bahwa kebijakan politik dan ekonominya hakikatnya sedang menjual negara ke pihak asing. Pak Prabowo mengingatkan apa yang ditulis oleh majalah Far Eastern Economic Review 26 Juni 2003, 22 tahun yang lalu, ya, berjudul A Nation Betrayed, How Indonesia's Elite Are Selling the Country Short. Artinya, ada satu bangsa yang dikhianati, bagaimana elit Indonesia menjual murah negerinya. Karena itu ada pengamat yang menilai bahwa Jokowi dan geng Solo marah dan shock berat karena Presiden Prabowo membebaskan Tom Limbong dan Hasto Kristianto dari hukuman penjara. Karena apa? Karena Jokowi lah yang jadi dalang bodoh untuk memasukkan dua tokoh itu ke penjara. Jokowi dengan sisa-sisa kekuasaannya masih terus ingin ikut mengatur Indonesia. Disinilah Jokowi memperlihatkan jati dirinya. Sesungguhnya Jokowi itu termasuk orang yang rada-rada tolol dan bervisi pendek alias rabun ayam. Dia tetap tidak sadar bahwa Indonesia sudah punya presiden baru yang lebih mumpuni daripada dia. Akan tetapi Jokowi alias Mulyono alias Mukidi tidak sadar-sadar juga. Senario Mukidi untuk menjebloskan Tom Limbong dan Hasto Kristianto sudah gagal total. Sementara Gibran di tahun 2029 besok sudah tidak layak jual karena ibarat dagangan sudah busuk, bobrok, dan rusak. Saya berpendapat Jokowi sudah makin nyungsep dan relesep, sudah tidak dibutuhkan lagi oleh bangsa Indonesia. Nah, saya sarankan Jokowi mempersiapkan berkas-berkas ijazahnya, katanya punya yang asli, tapi saya nggak percaya, untuk menghadapi proses pengadilan yang insya Allah tidak terlalu lama lagi bakal digelar. Jadi siapkan badan Anda ya, Mas Bibi, Mas Jokowi. Proses pengadilan ijazah palsu Jokowi bisa menyita waktu lama karena kubu Jokowi akan mendatangkan saksi-saksi yang diharapkan bisa menyulap ijazah palsu jadi asli dengan proses BIM salah BIM. Ya, tapi sihir tidak ada artinya pada zaman modern sekarang ini. Demikian juga para ilmuwan kita, Rismond, Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan akan mengekspos seluruh bukti-bukti otentik tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Andai kata Presiden Prabowo menginstruksikan kepolisian dan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi untuk segera melakukan penyidikan bagi tersangka Jokowi yang telah melakukan kejahatan berupa membohongi bangsa Indonesia dalam kasus ijazah palsu Jokowi itu, tentu akan lebih baik lagi. Karena itu saya ingatkan untuk kita semua, bahwa kekuasaan yang diterima oleh anak cucu Adam di dunia ini itu secuil kekuasaan yang sesungguhnya tidak ada artinya. Dalam ini ada ayat Al-Quran
dalam surah Ali Imran ayat 26. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah Muhammad, ya Allah yang menggenggam seluruh kekuasaan, Engkau anugerahkan secuil kekuasaan pada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kembali kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, tapi juga Engkau nistakan, Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya ya Allah, Engkau adalah Maha Penguasa atas segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, Mulyono atau Jokowi memang sudah terkena hukum Al-Quran ini. Jadi dia dari presiden yang katakanlah berkibar-kibar, ya, menipu rakyatnya selama 10 tahun, dan oleh Allah di-drop, jadi tidak ada lagi kekuasaan, kemudian menjadi orang yang terhina. Dan Allah itu memang memuliakan siapa yang dikehendaki, tapi juga menistakan siapa yang dikehendaki. Di tangan Allah segala kebajikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini Mr. Jokowi, Anda sudah tidak bisa lagi bangkit. Jadi tidak ada presiden Indonesia yang setelah turun dari panggung itu dihajar habis-habisan di YouTube paling tidak, mungkin juga di media yang lain, ya. Tapi tiap malam, tiap pagi, tiap sore, tiap siang, ya, dihajar dengan kalimat-kalimat yang sudah betul-betul menista Anda, ya, Mas Jokowi. Jadi sudahlah Anda terima nasib. Ini kalimat saya terakhir. Anda tidak mungkin bisa mengelak dari beban dosa Anda yang bertumpuk-tumpuk itu, dan terimalah takdir Allah. Kemudian nanti kamu, ya Jokowi, akan dikenang oleh Bank Indonesia sebagai presiden ke-7 yang terburuk, dan besok akan diekspos, ya, dalam buku sejarah Indonesia modern betapa jahatnya, betapa imoralnya, betapa rusaknya, ya, Anda punya kepemimpinan. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Tengah yang berbahagia, lain halnya dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kebijakan Presiden Prabowo sebagai langkah strategis dalam penegakan keadilan. Menurutnya, pengampunan terhadap Hasto dan Tom Lembong mengirim sinyal bahwa praktik penyanderaan politik melalui rekayasa hukum tak bisa lagi dibenarkan. Presiden Prabowo mengambil langkah strategis dalam penegakan keadilan dengan memberikan amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong. Ujarnya di X, dikutip dari Kompas.com, Jumat 1 Agustus 2025. Yang menyatakan bahwa Presiden kini memiliki posisi untuk menghadang praktik hukum yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Bagi Mahfud, keputusan ini menunjukkan arah baru dalam relasi antara kekuasaan eksekutif dan proses hukum. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, menekankan bahwa keputusan tersebut diambil untuk kepentingan bangsa. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80, keputusan ini dibuat untuk menjaga kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan antar warga. Pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara, berpikirnya tentang NKRI. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa, ujar dia. Dikutip dari Kompas.com, Jumat 1 Agustus 2025. Ia juga menepis anggapan bahwa pemberian pengampunan harus menunggu vonis inkrah. Menurutnya, tidak ada aturan hukum yang menyebutkan bahwa amnesti atau abolisi harus diberikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Karena itu, tidak usah
ragukan Presiden dan kami jajarannya. Semua akan tetap memastikan bahwa gerakan untuk pemberantasan korupsi itu tidak akan terpengaruh dengan pemberian amnesti dan abolisi hari ini, sambungnya. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa abolisi yang diberikan Presiden kepada Tom Lembong tidak menghapus kesalahan pidana yang telah dilakukan. Ini pemberian abolisi, bukan pernyataan tidak bersalah dan sebagainya. Tolong dipahami itu, ujar Direktur Penuntutan Jampitsus Kejaksaan Agung Sutikno dikutip dari Kompas.com Jumat 1 Agustus 2025. Yang menjelaskan bahwa abolisi menghentikan proses hukum berikut akibatnya, tetapi bukan membatalkan substansi dakwaan. Hak prerogatif Presiden memberikan abolisi bukan perkara bebas karena tidak terbukti di persidangan, sambungnya. Sekjen Partai Demokrat, Heron, menegaskan bahwa proses pemberian amnesti dan abolisi telah melalui kajian pemerintah dan persetujuan DPR. Dan mempersilahkan kritik dari pihak lain selama disampaikan secara konstruktif. Menurutnya, sikap pemerintah mengedepankan kemanusiaan dan keadilan. Apalagi jika mengingat pengampunan ini juga diberikan kepada lebih dari 1.000 terpidana lainnya. Sikap pemerintah ini mengedepankan kepentingan yang lebih besar, kemanusiaan dan keadilan. Karena yang diberikan pengampunan dan pembebasan ini juga atas ribuan kasus lainnya. Dikutip dari Kompas.com Jumat 1 Agustus 2025. Pakar Hukum Tata Negara dari UIN Sunan Kalijaga Gugun El Guyani menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan Presiden. Yang menilai kebijakan ini sebagai presiden buruk karena memberi ruang bagi kompromi politik dalam penegakan hukum. Ini terkesan penegakan hukum sebagai sandera politik pada akhirnya. Jadi negatifnya di situ. Sisi negatif sudah diproses hukum Hasto, walaupun Hasto kemudian ada peran Presiden terkesan sangat politis, ujar Gugun. Menurutnya, pemberian amnesti dan abolisi seharusnya ditujukan kepada narapidana politik, bukan pelaku korupsi. Namun, kasus pemberantasan korupsi dalam kasus Sekjen PDIP itu justru bermakna negatif, ucap dia. Dia mengkhawatirkan kebijakan ini akan memperlemah komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Saya kira Presiden Prabowo karena memberikan abolisi amnesti kepada kasus-kasus yang tidak terkait dengan narapidana politik, pungkasnya. Kebijakan Presiden Prabowo mengundang perdebatan di ruang publik. Dukungan terhadap niat persatuan nasional bersanding dengan kekhawatiran soal presiden buruk. Di tengah dinamika tersebut, komentar tokoh-tokoh kunci mencerminkan tarik-menarik antara rekonsiliasi politik dan komitmen terhadap supremasi hukum. Itulah yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.